Yang paling sulit itu yang keempat, taat sama suami, ya. Saking pentingnya taat sama suami, ya, begitu besar, ya, sehingga Nabi katakan, seumpama aku boleh memerintahkan seseorang bersujud kepada yang lain, tentu aku akan perintahkan seorang istri ayasjudna li azwajihina, sujud kepada suami mereka, ya. Maka sebagai bukti tandanya seorang istri, ketika suaminya pulang, maka disiapkan segelas air minum. Ada ulama yang katakan, siapa wanita yang menyediakan 1 gelas air minum untuk suaminya yang baru datang, maka pahalanya 100 kebaikan. Kalau 2 gelas berarti berapa ibu? 200 kebaikan. Ibu pengen banyak pahalanya, siapkan 1 ember di meja. Nah, ini bercanda saja, ya. Ini bagaimana apa? Istri begitu supaya taat pada suami. Bahkan ada ulama katakan, begitu suami, ya, dicium tangannya oleh istri, istri mencium tangan suami seperti mencium hajar aswad. Masya Allah, ya. Hajar itu artinya batu, aswad artinya hitam. Suami datang, aduh masya Allah nih batu hitam datang ini. Nah, batunya hilang, tinggal hitamnya ya suaminya ini, ya. Ya, walaupun hitam, ini suami kita, ya, kunci surga ya di suami kita seperti itu, mendapatkan ridho daripada suami ibu, ya. Saking pentingnya seorang ibu taat kepada suaminya, bahkan ibu mau puasa sunnah tidak boleh, haram kalau tidak ada izin daripada suaminya. Puasa dibagi beberapa pembagian, di antara hukumnya puasa hukumnya haram. Haram ada 2, haram tidak sah, ya. Haram sah, yang kedua haram tidak sah, ya. Ini pembahasannya panjang, singkat saja. Jadi puasa kok bisa haram, ya? Puasanya istri bi ghairi idzni zaujiha, tanpa ada izin daripada suaminya, ya. Jadi kalau ibu mau puasa izin, kalau tidak izin daripadanya, maka puasanya sah. Seumpama ada qadaan 5, maka berkurang jadi tinggal 4, sah. Tapi puasanya apa? Haram. Kalau tidak izin, nanti suaminya bingung nanti. Kamu ibu, ya, malah puasa lagi. Bapak ini cuti hari Senin biar dapat jatah sih bisa lagi. Ini contoh saja. Maka bagaimana istri ini taat sama suami, maka di situ dia masuk surga. Bahkan ulama katakan boleh masuk surga dari pintu mana saja yang ia kehendaki. Nasihat berikutnya untuk kedua mempelai dan untuk kita semua, kalau kita ingin bahagia di dalam rumah tangga kita, kuncinya apa? Bahagiakan Allah, Allah akan bahagiakan rumah tangga kita. Maka khusus nih untuk kedua mempelai, mulai nanti malam diusahakan bangun malam untuk sholat tahajud, sholat bersama. Di situ kita berusaha membahagiakan Allah, ya, meminta ampun kepada Allah, karena bisa jadi ada dosa sebelum nikah, ya, ada maksiat yang kita kerjakan sebelum menikah yang belum dimaafkan oleh Allah. Mungkin sebelum nikah ada aurat yang terlihat yang belum dimaafkan oleh Allah. Maka begitu kita menikah, mulai malam ini kedua mempelai bagaimana sholat hajat bersama suami dengan istri. Dan orang yang seperti ini bekerja sama dalam agama, Allah suka. Bahkan disebutkan dalam satu hadis, orang suami istri bekerja sama di dalam agama didoakan oleh Nabi supaya Allah merahmatinya. Apa itu? Nabi berdoa, rahimallahu mra'an shalla minal laili, semoga Allah merahmati suami yang sholat bangun di malam hari, wa aiqadha mra'atahu, membangunkan istrinya. Ketika istrinya tidak mau bangun, fa in abad nadoha fi wajhil ma, dipercikan wajah pada istrinya, wajah istrinya. Begitu juga rahimallahu mra'atan, Nabi berdoa semoga Allah merahmati seorang wanita sholat yang dia sholat bangun di malam hari, wa aiqadhat zaujaha, membangunkan daripada suaminya, fa in aba nadhat fi wajhil ma, ketika suaminya tidak mau bangun maka dipercikan air di wajah suaminya. Ingat ibu, lafadznya dipercikan air. Ini kebetulan karena ibu lagi kesel sama lakinya nggak bangun-bangun, 1 ember diguyur di wajahnya. Naudzubillah. Akhirnya pas suaminya tambah marah, ya. Nah, ini kerjasama di dalam agama Allah suka. Bahkan dalam Al-Quran dikatakan, wal mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'd. Orang beriman itu laki-laki dan wanita, mereka saling bekerja sama. Bekerja sama bukan dalam hal urusan dunia saja. Kalau kita dalam urusan dunia ini biasa. Suami istri bekerja, contoh misalnya buka toko, ya,
buka lapak, dagang, usaha dan sebagainya. Dalam urusan dunia biasa. Tapi yang luar biasa itu apa? Suami istri bekerja sama di dalam membangun agama demi mendapatkan keriduan Allah, ya. Makanya dalam Al-Qur'an dikatakan wa yuqimunas shalah, bekerja sama menjaga salat, wa yutunaz zakah, membayar zakat, wa yuti'unallaha wa rasulah, taat kepada Allah dan Rasulnya. Ketika mereka bekerja sama dalam agama, apa dalam Al-Qur'an? Ulaika sayarhamuhumullah. Mereka itulah yang dapatkan rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama, kalau ingin bahagia rumah tangga, bahagiakan Allah, Allah akan bahagiakan rumah tangga kita. Terakhir, yang kedua adalah kalau bahagia, bahagiakan kedua orang tua, Allah akan bahagiakan rumah tangga kita. Bapak Ibu, khususnya kedua mempelai, setelah menikah bukan berarti putus dengan orang tua, bukan. Justru setelah menikah ini adalah awal kita berbuat baik kepada kedua orang tua, ya. Maka mertua itu statusnya seperti orang tua kita sendiri, ya. Sehingga ulama katakan kalau kita rizkinya ingin seperti raja, jadikan orang tua kita rizki mereka seperti raja, ya. Karena apa? Karena banyak pada saat ini seorang wanita mereka menghalang-halangi suaminya berbuat baik kepada orang tuanya. Jangan. Jadi ibu ataupun seorang istri jangan sampai menghalangi suaminya untuk berbuat baik kepada orang tuanya, ya. Karena apa? Dalam hadis dikatakan ridallah fi ridal walidain wa sakhtullah fi sakhtil walidain. Allah ridho bagaimana keridhaan kedua orang tua. Begitu sebaliknya Allah murka bagaimana kemurkaan kedua orang tua, ya. Kalau kita bahagiakan orang tua kita, insya Allah nanti banyak kebahagiaan dalam rumah tangga. Sebaliknya, kalau kita mengecewakan orang tua kita, nanti akan banyak terjadi kekecewaan di dalam rumah tangga kita. Kita bisa sukses, Bapak Ibu, ya. Kita bisa menjadi apa itu insinyur, kita bisa menjadi dokter, kita bisa menjadi